Perkenalkan, saya Rizka Wahyuni dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hasil kali titik. Hasil kali titik adalah dua operasi pada vektor, penjumlahan dan perkalian skalar akan menghasilkan vektor. Pada pembahasan ini kita akan mempelajari operasi vektor ketiga, yaitu hasil kali titik. Hasil kali ini tidak menghasilkan suatu vektor, tetapi akan menghasilkan suatu skalar. Oleh karena itu, hasil kali titik sering disebut juga sebagai hasil kali skalar atau hasil kali dalam. Definisi hasil kali titik. Hasil kali titik U sama dengan U1, U2, dan V1, V2 adalah hasil kali titik U, U1, U2, U3, dan V1, V2, V3 adalah U dikali V sama dengan U1, V2 ditambah U2, V2 ditambah U3, V3. Teorema 1, sifat-sifat hasil kali titik. Misalkan U, V, dan W adalah vektor-vektor pada bidang atau dalam ruang, dan misalkan C adalah suatu skalar. Contoh 1, U kali V sama dengan V kali U yang disebut sifat komutatif. Kedua, U kali dalam kurung V ditambah W tutup kurung sama dengan U kali V ditambah U kali W yang disebut sifat distributif. Ketiga, C dalam kurung U kali V sama dengan CU kali V atau U kali CV. Yang keempat, O kali V sama dengan O. Yang kelima, V kali V sama dengan norm V pangkat 2. Selanjutnya, bukti untuk membuktikan sifat pertama. Misalkan U dalam sama dengan U1, U2, U3, dan V1, V2, V3. Maka U kali V sama dengan U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah U3, V3 sama dengan V1, U1 ditambah V2, U2 ditambah V3, U3 hasilnya sama dengan V kali U. Untuk sifat yang kelima, misalkan V sama dengan V1, V2, V3, maka hasilnya V kali V sama dengan V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2 ditambah V3 pangkat 2 sama dengan dalam kurung akar pangkat 2 V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2 ditambah V3 pangkat 2 sama dengan norm V pangkat 2. Sifat-sifat yang lain dapat dibuktikan dengan cara yang serupa. Contoh pertama, misalkan U sama dengan 2 dan min 2, V sama dengan 5, positif 5, positif 8, dan W min 4 dan 3. 1. U kali V sama dengan 2 dan min 2 dikali 5 dan 8 sama dengan 2 dalam kurung 5 ditambah min 2 kali 8 sama dengan min 6. 2 dalam kurung U kali V bagi W sama dengan min 6 dalam kurung min 4 kali 3 sama dengan 24 min 8. 3. U kali 2V sama dengan 2 kali U kali V sama dengan 2 kali min 6 sama dengan min 12. Yang keempat, norm W pangkat 2 sama dengan W kali W sama dengan min 4 kali 3 kali min 4 kali 3 sama dengan min 4 kali min 4 ditambah 3 tambah kali 3 sama dengan 25, bahwa hasil pada bagian 2 adalah kuantitas vektor, sedangkan hasil pada bagian lain adalah kuantitas skalar. Untuk poin yang B yaitu proyeksi. Proyeksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal adalah panjang dari proyeksi vektor, atau lebih mudahnya panjang proyeksi vektor ortogonal, di mana kita dapat ketahui panjang proyeksi vektor dengan menggunakan rumus berikut. Vektor B pada A yaitu A kali B per nilai mutlak A. Vektor A pada B yaitu A kali B per nilai mutlak B. Contoh soal proyeksi skalar ortogonal. Yang pertama, panjang proyeksi vektor M 2,
min 1 pada vektor n yaitu 3,-4 adalah yang diketahui m 2,-1 dan n 3,-4. Yang ditanya yaitu panjang proyeksi vektor m pada vektor n. Cara penyelesaiannya yaitu untuk mengetahui panjang proyeksi vektor, kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus proyeksi skalar ortogonal, yaitu m kali n per nilai mutlak n. 2 dikali 3 ditambah min 1 kali min 4 per akar 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 sama dengan 6 tambah 4 per akar 25. 6 tambah 4 yaitu 10, akar 25 5, 10 bagi 5 yaitu 2. Untuk pembagian yang kedua yaitu proyeksi vektor ortogonal. Adalah vektor proyeksi suatu vektor yang terdapat pada vektor lain. Untuk dapat mengetahui, kita dapat menghitungnya dengan rumus sebagai berikut. Untuk vektor B kepada A, yaitu rumusnya A kali B per nilai mutlak 1 pangkat 2 dikurang A. Untuk vektor A pada B, yaitu A kali B per nilai mutlak B pangkat 2 dikurang B. Untuk contoh soalnya proyeksi vektor ortogonal yaitu 1. Tentukan proyeksi ortogonal vektor pada vektor n jika vektor m yaitu 2,3 dan vektor n yaitu 3,-4. Dijawab yang itu diketahui m sama dengan 2,3 dan n yaitu 3,-4. Yang ditanya di sini proyeksi ortogonal vektor m pada vektor n. Penyelesaiannya yaitu kita dapat langsung menghitung dengan mensubstitusikan ke dalam rumus proyeksi ortogonal vektor. Rumusnya yaitu m kali n per nilai mutlak n pangkat 2 sama dengan n, yaitu 2 kali 3 tambah 3 kali min 4 per akar 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, 3,-4. Dijumlahkan sama dengan min 18 per 25, 24 per. Jadi proyeksi ortogonal vektor m pada vektor n yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Kedudukan titik pada garis. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena enggak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua macam, yaitu titik terletak pada garis dan titik enggak terletak pada garis. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kedudukan titik terdapat kedudukan titik pada bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang juga terbagi menjadi dua macam. Pertama, titik berada di dalam bidang, dan kedua, titik berada di luar bidang. Contoh seperti gambar berikut. Titik D terletak pada bidang ABCD. Titik H tidak terletak pada bidang ABCD. Kedudukan garis pada garis lainnya. Selanjutnya kita bahas kedudukan garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik dari himpunan ukuran panjang antara satu garis dengan garis lainnya. Juga mempunyai kedudukan. Ada 4 macam kedudukan, diantaranya 2 garis yang saling berpotongan dan 2 garis sejajar, 2 garis yang saling berhimpitan, dan 2 garis yang saling bersilang. Garis yang berpotongan itu terletak di bidang yang sama beda dengan garis. Kedudukan garis pada bidang. Garis dan bidang juga bisa saling memiliki kedudukan satu dengan yang lain. Ada 3 macam kedudukan garis pada bidang. Pertama, garis yang sejajar pada bidang. Kedua, garis berhimpitan pada bidang. Kedudukan bidang pada bidang lainnya. Sesama bidang pun ternyata juga saling memiliki kedudukan. Pertama, ada yang namanya 2 bidang sejajar. Artinya 2 bidang tersebut enggak punya titik atau garis persekutuan. Kedua adalah 2 bidang yang saling berhimpitan. Artinya setiap titik di bidang itu ada di bidang satunya. 3, ada 2 bidang yang saling berpotongan. Dan yang ketiga, garis yang memotong bidang. Artinya kedua bidang punya garis persekutuan.